wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang hormati, hari ini luar biasa saya lihatnya. Habis ada festival fashion show. Saya lihat juga Mas dari Mati atau desa. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngaji bersama. Kemarin sempat tertunda dalam satu. Baik Bapak Ibu, kemarin materi kita sampai sani. Kalau nggak salah sampai tepuk sani. Itu udah konek-konek. Ya dulu saya ajari tepuk sani kan masih ingat. Enggak, sudah. Nggak ingat? Mas Prak ingat? Mas Pramuji ingat nggak? Pramujiono. Oke, kita masuk. Ya, tepuk sakinah masih ingat? Enggak, oke, kita mengingat karena kita materinya masih bersama. Mohon dengan hormat semuanya untuk berdiri. Kita tepuk sakinah. Yang masih hafal, silahkan. Materinya ada sebenarnya, tapi kita bismillah. Hari ini. Lagunya kemarin gimana? Oke, tepuk sakinah. Gimana? Enggak gitu. Oke. Kita tepuk sakinah. Ini Pak. Yang kita tepuk sakinah. Mungkin ada apa, Leo? Nadanya kayak kalau sudah berpasangan, janji kokoh, saling baik, saling hormat, saling cinta, musyawarah untuk sakinah. Musyawarah untuk sakinah. Kita pelan-pelan 1, 2, 3. Berpasangan. Janji kokoh, saling baik, saling cinta, musyawarah untuk sakinah. Itu bertiga lagi. Berpasangan. Janji kokoh, saling baik, saling hormat, saling musyawarah untuk sakinah. Pak, aku tak diam. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita ada 2 bagian. Oke, saya kepingin dengar yang ini. Tolong yang sini. Kita lomba. Oke, kita mulai sebelah sini. 1, 2, 3. Ya. Yo, 1, 2, 3.
silakan duduk. Silakan. Baik Bapak Ibu, itu sebenarnya tepuk sakinah tidak sekedar tepuk. Tepuk sakinah tidak sekedar tepuk. Kita awali berpasangan. Allah menciptakan manusia. Tidak ada yang dikatakan bodoh karena adanya, dikatakan tinggi karena adanya, dikatakan sukses karena ada yang tidak sukses. Dan orang hidup manusia adalah sempurna. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Coba bayangkan, bapak-bapak hidup sendiri, susah apa betul? Ibu-ibu sendirian terus juga susah. Makanya orang mau bahagia syarat pertama harus dengan pasangan. Kecuali mohon maaf, yang memang oleh Allah belum ditakdirkan dapat pasangan. Ada teman saya yang kayaknya tidak akan nikah karena usianya sudah sepuh. Pertanyaannya nanti di mana? Kalau nggak nikah, nanti di surga tidak dapat nikah, sehingga dia akan tetap sendiri. Makanya berbahagialah yang sudah punya pasangan dan rawatlah pasangan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang sempurna, yang ada hanya saling menyempurnakan. Kok serius banget ini? Ini semuanya punya pasangan, kecuali yang belum. Mas Prat punya ya? Mas Pamuji. Rawat. Yang kedua, janji kokoh. Janji kokoh kalau dalam Al-Quran dikatakan keluarga sakinah harus punya janji. Makanya dulu ada, kalau Bapak Ibu lihat televisi, janji suci. Janji suci itu apa nih? Janji suci suaminya Nabi Rasulullah itu sama. Itu janji suci kalau dalam Al-Quran dikatakan janji yang kalau orang sadar bahwa nikah itu janji yang kokoh, saya yakin tidak akan semudah itu, mohon maaf untuk melepas. Pak, suami saya banyak berguna, wajar. Istri nuntut ke suami, nanti pun sama. Suami akan nuntut ke istri. Yang ada apa? Ya udah kita saling take and give. Tidak ada yang sempurna. Saya punya keyakinan, seberat apapun persoalan kita, insya Allah bisa diselesaikan. Kecuali memang ada hal-hal yang sudah sangat sulit. Saya berkali-kali mendampingi orang yang punya masalah. Mohon maaf Bapak Ibu, yang paling sulit untuk tetap bersatu kalau salah satu sudah kena penyakit yang selingkuh. Selingkuh itu setahu saya, yang saya pernah menangani, yang paling sulit untuk diperbaiki. Tapi kalau ekonomi insya Allah. Tapi saya yakin semoga yang ada di sini keluarganya baik-baik saja saling. Kemarin ingat faktor pertama apa yang membuat keluarga cerai? Nomor faktor pertama. Faktor yang pertama adalah ketidakcocokan. Rasanya sudah tidak cocok, ada perselisihan. Itu faktor pertama. Faktor kedua apa? Salah satu meninggalkan rumah, entah itu istri, entah itu suami. Dapat faktor yang ketiga apa? Baru ekonomi. Artinya apa Bapak? Ternyata ekonomi yang selama ini kita dapatkan belum tentu menjadi pemicu yang tetap. Tapi perlu saya sampaikan, Wonosobo itu ternyata jasa
pengacara harus. Kalau pengacara standarnya berapa? Bapak Ibu berapa? Pakai pengacara berapa? Sekitar 5. Dan kalau berpakai pengacara itu banyak fokus. Kenapa? Karena pengacara pintar. Makanya tapi saya berdoa, insya Allah di sini Mas Adi, Mas Adi. Baik. Pertama tadi tepuk sakinah apa? Bahasanya pertama berpadangan. Yang kedua selanjutnya apa? Saling bukan berbuat dulu, saling baik. Saling baik. Suami istri harus baik. Yang kedua saling apa? Saling setia. Setelah saling setia saling apa? Saling hormat. Yang selanjutnya saling pertanyaannya, sudahkah kita membagi suami ataukah sudahkah suami menghormati istri? Ini mas-mas, bapak-bapak, apakah sudah menghormati istri? Hormatnya bukan seperti hormati. Sekarang kalau ngomong bahasanya ngomong yang hari ini ngomong ke bahasa istri apa artinya siapa? Bukan juga itu sebutan apa? Ibu? Sekarang kalau ngomong ke istri bahasanya adalah ibu. Kemarin saya ketemu teman saya, Mas, dia cerita, saya itu habis ngantar RI 1. Ya, habis ngantar RI 1 itu Joko ternyata RI 1 ya itu istrinya. Jadi sekarang bahasanya istri ngomong RI atau ibu. Ibu betul saya dari mana? Dari mana biasa dari istri. Perempuan dengan wanita bahasanya bagaimana? Kalau dalam bahasa kamus pendidikan tetap yang bagus bukan, tapi perempuan. Perempuan itu orang yang diempukkan atau yang jadi bahasanya wanita dengan masih baik yang perempuan. Orang yang punya yang diempukkan. Jadi, tapi sekarang ada pria, ada wanita, ada ladies, ada makanya ladies and gentlemen. Baik, kemudian yang terakhir apa tadi? Setelah saling musyawarah. Musyawarah untuk sakinah ini kunci. Karena kita lihat keluarga-keluarga banyak yang tidak musyawarah. Kadang seorang ibu mengambil keputusan tanpa kompromi dengan suami, atau sebaliknya suami juga kadang main sendiri, nggak mau kompromi. Baik, lanjut materi. Kita akan membahas tentang jati diri suami istri. Kita sadar Bapak Ibu, posisi manusia ada dua. Yang pertama kita sebagai Abdullah. Abdullah itu apa artinya? Hamba Allah. Yang kedua kita sebagai Khalifatullah fil ardh. Kita sebagai pemimpin yang ada. Nah terus tugas apa kita? Yang mau nggak mau menghamba hanya kepada keluarga, mau sakinah atau tidak, mohon maaf, sholat nomor 1. Saya sudah meneliti, artinya begini. Saya mencoba mengamati keluarga yang berangkat itu kalau dicek sholatnya ternyata berangkat. Monggo, kursi ada lagi.
Ini Mas diambil aja Mas. Kemungkinan kalau yang mau silahkan. Saya tadi sudah diperseni kalau bedanya jam 1 jam. Saya hari ini sudah putar, sudah keliling. Saya tadi hadir di sini kurang lebih 1 jam. Saya datang ke sini, ibu 7 bulan sudah hadir, sudah muter-muter. Jadi kita refresh habis ini sarapan ya udah masih ini. Sarapan apa? Pertemuan. Bekerja. Baik, Bapak Ibu. Keluarga mau sakinah, keluarga mau baik, pertama fungsi kita menghamba hanya kepada Allah. Artinya apa? Keluarga sakinah itu fungsinya di sholat. Saya melihat keluarga yang berantakan ternyata sholatnya juga berantakan. Mohon maaf, Bapak Ibu. Kementerian Agama pernah meneliti seluruh Indonesia itu orang-orang pernah diteliti. Artinya begini, ada penelitian ternyata hasilnya mengejutkan bahwa 65% masyarakat Indonesia sholatnya tidak full. Itu riset dari Kementerian Agama. 65% itu sholatnya masih bolong. Saya nggak tahu ya. Di sini mohon maaf, sholatnya full semua atau kadang cok enten sih bolong. Tapi memang bayar belum sudah. Semoga mati kita rambut kok. Kementerian Agama merilis 2G. Yang sholat 65% itu yang sholatnya full. Mohon maaf, 65% itu sholatnya tidak full. Yang full itu sholatnya hanya 35%. Dan saya ketika ada manten, saya memeriksa calon manten, hampir semua rata-rata tidak full sholat. Jadi, coba cari calon manten saya tak tanya, hampir sholatnya tidak full. Yang full itu hanya 1-2, yang lain bolong. Sholat itu kunci. Makanya kesimpulan saya, kalau keluarga itu sholatnya baik, saya berkah jadi baik dan rezekinya juga. Makanya kenapa rezeki kita seret? Kenapa rezeki kita nggak jelas? Kadang kita juga sholat tidak jelas. Kenapa keluarga kita nggak sakinah? Cek dulu sholat. Banyak yang keluarga tidak sakinah. Kadang ibunya, kadang bapaknya, kadang anaknya. Ini penting. Makanya kan muncul kemarin, sakinah ada berapa tingkatan? Ingat Bapak Ibu? Sakinah berapa? Yang pertama, nopo. Sakinah yang pertama, ada sakinah kedua, ada sakinah, dan yang terakhir sakinah tiga. Kalau sampai anak kita keluarga ada yang tidak sholat, tetap belum bisa sakit. Monggo Bapak. Dan untuk sholat harus saling mengingatkan. Kalau soal ilmu dalam rumah tangga, bapak-bapak, kalau ibu lebih pintar, tetap ambil gengsi, jangan belajar. Tetapi kalau hormat, tetap perempuan setinggi apapun pangkat derajatnya harus hormat pada suami. Nah yang ada, yang terjadi itu mohon maaf, kebetulan perempuannya derajatnya lebih tinggi, laki-lakinya lebih rendah. Yang terjadi apa? Malah tidak saling mengerti,
laki-lakinya malah justru mohon maaf sekali dari kacung. Besok kacung itu perintahan-perintahan, jangan seperti itu. Ini ada yang terjadi, tapi husnuzon saya, insya Allah keluarga besar tidak seperti itu. Allahumma. Yang kedua, memaksimalkan kemaslahatan diri. Kita harus jadi orang baik. Kalau kita enggak jadi orang baik, mau apa lagi? Dulu bapak ibu saya, termasuk kita semua, ketika kecil ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Dengan jawab bingung. Dulu ketika kecil pernah ditanya, mau jadi apa? Jawab bingung. Ini juga semua orang saja. Dulu ketika kecil ditanya, jangan jawab bingung. Satu jadi dokter, yang kedua jadi polisi, yang ketiga kalau ditanya mau jadi apa, polisi, dokter, presiden lagi, itu cita-cita dulu. Loh kalau sekarang sudah itu aja, jadi orang baik. Kalau kembali ke konsep agama, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat, apapun profesi kita. Ibu yang melayani, apalagi orang sampai excited, luar biasa. Di sini saya yakin jangan suara banyak orang seperti. Kenapa? Jangan ada yang melayani orang, membuat orang senang, orang sakit jadi sehat. Kenapa? Senang. Jangan melayani tanpa kenal waktu, tanpa kenal hari itu tetap bekerja. Subhanallah. Makanya pintu babul jannah, pintu surga itu banyak. Nah Bapak Ibu apa surganya? Ya pelayanan. Sudah itu pelayanan puji jenengan. Kalau pelayanan baik, saya yakin cepat suaranya Allahumma. Pak lah, saya punya beban. Pasti Pak, ya kerja. Nah SKP ini dari tembus barang ya terkenal. Bukan usah numpak. Saya juga punya SKP itu direct. Nah, biarlah kepala ini bukan paham. Kalau senangnya makhluknya sadar gitu aja. Tapi tugas utama kita apa? Pelayanan. Saya juga pelayanan. Karena surga kita di situ Bapak Ibu. Jangan berpikir, Pak saya mau toreko, saya mau zikir, saya mau ahli tajwid. Semua orang itu sudah punya level, sudah punya makan, sudah. Kalau kita di sini berarti pelayanan itu yang akan menentukan akhirat. Artinya apa? Monggo kita kerja di sini ibadah. Ini penting Bapak Ibu. Makanya monggo yang penting masalah. Gak bisa ngomong gitu aja kok luar biasa. Orang ketemu jenengan tanya. Makanya kalau saya keliling ya saya tahu. Oh si A, si B. Makanya saya kadang ngomong. Selama ini kita kan membandingkan kita ini. Bagaimana dengan gambar, bagaimana pikir, bagaimana pikir. Ketika ada tamu itu juga bukan dari yang mudah, ternyata itu belajar. Dan senyum itu ternyata belajar. Ada kursus senyum itu ada Bapak Ibu. Betul. Karena ada orang yang mau sulit untuk senyumnya terus betul. Aja. Kon gugur itu aneh banget. Kon mesem itu nawar jadi masalah problem. Itu aku perlu dilatih. Itu ada pelatihan untuk senyum. Senyum kan ada rumusnya berapa rumusnya? Sini berapa senti Bapak Ibu? Besok. Ada itu rumus senyum. Pak Tarwiyanto besok ya. Senyum itu ada rumus. Ke sini kita berapa senti? Wah, betul. Ke sini berapa? Wah, terus apalagi? Itu ada rumusnya Bapak Ibu. Ternyata senyum itu pun perlu dilatih. Subhanallah. Pak, kalau itu belum mantap, Pak. Enggak, latihan. Meskipun senyum itu berat, apalagi punya masalah ya. Maka kita mencoba
Ketika kita kerja profesional, saya juga masih belajar. Urusan rumah tangga biar urusan. Makanya kalau bisa kerjaan ya dikerjakan di mana? Di tempat kerja yang ideal. Temriki kerja kok Bali bersih. Kerja lah kapan untuk rumah tangga ini jadi persoalan Bapak Ibu. Apalagi di sini sudah mulai pagi sampai sore lelah. Makanya the right man is the right orang yang baik, orang yang kerjaan. Artinya apa? Termasuk kerja kita kalau kantor selesaikan semua urusan di kantor. Kalau soal rumah tangga sudah urusan rumah. Saya dapat cerita, jangan Bapak Ibu kenal yang namanya Gus Bahar. Kenal nih, bahkan saya yakin mungkin banyak yang cinta. Gus Bahar itu kalau ketemu tamu, beliau tidak berani ketemu di rumah. Tidak berani. Kenapa? Karena di rumah beliau masih ada ibu. Artinya apa? Kalau mau ketemu Gus Bahar, tidak boleh di rumahnya. Kalau beliau sudah masuk di rumahnya, sudah full satu tapi di mana ada. Artinya apa? Bahwa pekerjaan yang baik urusan kantor selesaikan semua. Kalau rumah tangga pulang-pulang sudah tinggal untuk jatah suami, untuk jatah anak. Di sini di rumah garap buat saya pergudang yang ini dua akhirnya perang perang badan perang Broto jatah di rumah karena istri kita suami kita juga punya baik. Oke, untuk yang ketiga ketakwaan. Nah, ketakwaan ukuran kemul ini konsep agama. Jadi kalau mau takwa, kalau mau baik ya kuncinya ada di takwa. Kalau ada bahasa ajine sariro ono ing busana, ajine diri ono ing. Ini falsafah. Artinya apa? Orang mau takwa, tetap kunci utama ada di mana? Di mana, Bapak Ibu? Kunci ketakwaan di hati, tetapi untuk sampai ke sana, yang pertama kita jaga apa? Lisan kita. Tidak mungkin orang takwa itu asal bicara. Pasti kalau mau bicara pikir, ampun pikir eri, pikir eri, dengan pikir. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, saya yakin semua orang ingin bahagia. Betul Bapak Ibu. Saya mau tanya sebenarnya bahagia itu apa? Bahagia itu apa Bapak Ibu? Senang itu yang kayak apa? Nah, ketenangan ada di mana? Ketenangan ada di hati. Dan tenang bahagia itu si A, si B, si C tidak sama. Ketika dengan bekerja selesai, clear semuanya, bahagia atau tidak? Bahagia. Nah, hidup itu yang penting bahagia. Mohon maaf, kalau konsep agama untuk bahagia itu ternyata Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW itu kanjeng Nabi mempunyai satu sholawat. Yang ini sholawat mungkin sudah masyhur, tetapi banyak orang yang belum paham. Namanya sholawat happy. Sholawat happy. Ya, sholawat happy. Bahagia. Kalau bahasa Arabnya busro. Mas bisa dibuka YouTube sholawat busro. Kita baca sholawat
Ini sholawat. Nah kita terangkan. Kenapa sholawat ini bahagia? Karena di dalam sholawat, Bapak Ibu, sholawat itu akan membahagiakan kita, anak kita, keluarga kita. Sesumpuk-sumpuknya kita nanti membaca sholawat busro. Itu sholawat untuk kebahagiaan. Sholawat busro. Nah, oke. Mas, yang latinnya dulu. Dari yang latin. Biar kita paham. Yang latin. Dibuka yang latin. Kenapa? Perlu tak terangkan maknanya. Liriknya coba. Gimana? Kalau ada yang latin, dibuka tulisan latin supaya nanti tak jelas. Tulisannya aja apa? Tulisannya aja. Yang latin aja. Latin. Yang mana? Indonesia. Oh. Ya. Ini kan di bawahnya ada. Ini gimana? Sing Latin Indonesia. Dan itu. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, ini coba dilihat artinya dulu. Dilihat artinya nanti suara. Dilihat artinya dulu. Coba. Sholat hari untuk keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh masih seperti kita dan guru-guru kami, murid-murid kami, anak-anak kami. Dari kapan? Dari hari ini sampai hari akhir. Berlaku. Dari awal. Ya, ini Bapak Ibu coba lihat lagi. Artinya sangat baik untuk membahagiakan kita dan keluarga kita dan anak kita. Ya Allah, berikanlah sholawat dan salam kepada kita, Nabi Muhammad, sosok pembawa kabar gembira. Dengan sholawat yang memberikan kami kabar, kita menjadi gembira. Untuk siapa? Untuk keluarga kita dan untuk anak-anak kami dan seluruh guru kami dan untuk guru-guru kami dan untuk murid-murid kami ataupun santri-santri kami. Mulai dari hari ini, yaumina hada, sampai hari akhir. Bapak Ibu apal? Apa nanti sholawatnya? Oke, kalau apal kita baca, kita untuk mendoakan kita, mendoakan anak kita, mendoakan semua keturunan kita akan menjadi orang yang bahagia. Bahagia di mana? Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Inilah
kehebatan sholawat busro. Apa lagi? Mas dihapus dulu mas. Ini latihan hafalan. Apa lo dari? Go. Terus pokoknya semua apa ya mantap-mantap kelihatan di rumah. Go. 1, 2, 3. Mau saya dulu atau bareng-bareng? Go. Tutup dulu. Nanti kalau nggak apa, nanti kita sholawat Nabi Muhammad. Wassalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan mubashshiruna wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabana wa talibatina yaumina hadha yaumil Jadi saya tak diam. Allahumma sholli terus wa sallim ala sayyidina terus Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna terus wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa libatina miyamina hadha yaumil akhirah. menghafalkannya kapan? Sudah pada hafal ya? Ya ini nggak bodoh. Sebetulnya hafal bodoh sederhana sekali. Langsung hafal gitu ya. Luar biasa. Ya, oke, Mas, musiknya aja Mas. Ini vokalisnya ibu-ibu. Oke, liriknya aja. Liriknya aja, ayo Bapak Ibu kita baca liriknya aja. Karaoke, gimana? Ya, karaoke Mas, seru Mas, suaranya Mas. Oke. Apa? Kemaliki enak piye? Oh, dayo. Allah wasallim Muhammadin sahibil wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabana yaumina hadha yaumil Allahumma sholli
Maling dangdut ya mas. Iya. Oh berenang. Solawat itu mau dibaca saja enak sebenarnya. Gak apa-apa. Coba yuk. Baik, itu sholawat apa itu? Kenapa sholawat itu penting? Karena ketika kita mengetahui maknanya sholawat, kita bisa berdoa dengan sholawat. Maka Allah menciptakan melalui kanjeng Nabi itu banyak sholawat. Kalau sakit hatinya, kalau kita punya ghil, punya dendam, punya hati yang tidak sehat, sholawatnya nopo. Sholawat nopo. Kalau hati kita punya dendam, kita punya rasa marah, kita benci, kita punya hasut, sholawatnya nopo. Tombo ati, sholawatnya tibil. Bapak Ibu apa sholawat tibil? Insya Allah apa? Sholawat itu penting. Tadi kita sudah. Oke, kita lanjut dengan selanjutnya wujud takwa. Wujud takwa memperlakukan pasangan dengan baik. Makanya jangan menganggap kita baik kalau kita belum bisa berbuat baik pada orang. Itu penting sekali. Orang yang takwa pasti orang baik nggak ada. Orang takwa kok jelek. Orang takwa senang menggunjing nggak ada. Semoga di sini tidak ada yang senang menggunjing Allah. Yang senang menggunjing itu Allah. Yang sering gosip masih ada. Alhamdulillah. Di sini solihah semua. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali di sini tidak ada yang melindungi subhanallah di sini solih dan solih. Semoga yang amin hari ini betul-betul orang yang baik Allahumma. Yang selanjutnya manusia makhluk fisik dan spiritual. Kita tetap butuh spiritual. Saya pernah ketemu orang yang sangat jahat. Bahkan dia pernah membunuh. Tetapi sejahat-jahatnya orang tetap dia butuh yang namanya spiritual. Dan orang yang jahat pun ketika memberi nasihat kepada anaknya tidak mungkin nasihatnya akan jahat. Nah, bapak itu maling. Tolong kamu nanti jadi maling kelas kakak. Pun cukup bapak si maling. Kamu jangan. Bahkan luar biasa. Kadang-kadang anaknya orang yang jelas nakal, anaknya soli dan soli. Artinya apa? Makanya orang itu senakal-nakalnya tetap kepingin baik. Enggak ada orang yang enggak pengen enggak baik, pasti pengen baik. Tapi kenapa Pak enggak baik? Yaitu yang namanya hidayah kita tidak. Tapi semua orang mesti kepingin baik.
Dan ketika mendoakan pastinya kepada anaknya, kamu jadi orang baik, meskipun dia belum baik. Karena manusia punya spiritual yang namanya hati nurani. Hati nurani tidak ada yang jahat, pasti baik. Cuma kadang hati nurani kita tertutup dengan nafsu kita. Nah, nafsu itulah yang menutup walaupun muroni atau hati nurani. Hati nurani itu hati yang paling pasti baik. Tetapi akal kita kadang tertutup dengan kejahatan. Sehingga hati yang baik tertutup dengan akal yang jahat atau syahwat atau nafsu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan kesempatan ngaji kita kali ini. Sekali lagi doakan semua, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dengan tepuk tangan, tepuk sakinah itu banyak. Mohon maaf, masih hafal enggak? Masih hafal? Jauh, saya tak diam. Oh, tepuk sakinah. Satu, dua, tiga. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Insya Allah setiap kita ngaji paling boleh terima kasih cukup sekian. Monggo melanjutkan tugas. Yakinlah tugas kita adalah pintu menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir. Makasih.